Jadi orang-orang yang memang konsisten menjalankan iyyaka na'budu hanya kepada Allah mereka menyembah. Dan itu yang kita ucapkan, iyyaka hanya kepada engkaulah kami. Orang itu adalah orang yang menjaga dua asal, dua dasar yang kokoh, yang besar, yang agung dalam diri mereka, yaitu ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul. Ikhlas adab yang disembah yaitu Allah Azza wa Jal, dan mutaba'ah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu di dalam perilaku mereka, dalam sikap mereka, orang tersebut amal mereka secara keseluruhan lillah. Aqwal, perkataan mereka lillah. Ata, mereka memberi, pemberian mereka lillah. Mana, mereka tidak memberi atau menghalangi dari sesuatu juga lillah. Dia bukan memberi saja. Ada orang yang merasa kadang memberi saja yang ibadah. Menahan sesuatu dari orang yang tidak berhak juga ibadah. Ibu-ibu yang sering main perasaan terus. Ada orang minta zakat, ternyata dia bukan asnaf. Kalau mau berhadiah silakan, karena dia kaya atau dia sanggup dan mampu. Itu tidak dalam kategori itu. Jadi kenapa orang berbuat dan kenapa orang tidak berbuat? Kalau orang betul-betul dia mewujudkan iyyaka na'budu, dia berbuat karena Allah, dan dia tidak berbuat juga karena Allah. Bahkan dia sayang dengan sesuatu lillah. Jadi bukan bermakna hanya menyayangi Allah saja kemudian tidak boleh menyayangi yang lain. Yang tidak dibenarkan apa? Cinta kepada yang lain, memalingkan cinta kita kepada Allah atau melebihi kecintaan kepada, supaya kita selamat dari menduakan Allah dalam mahabbah, maka caranya cintai sesuatu dan siapa saja yang disuruh oleh Allah untuk kita. Cintai anak-anak kita, tidak merusak pada kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fitrah, itu adalah sunnatullah yang diberikan oleh Allah ke dalam diri seorang insan. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' banin, dan seterusnya. Nah, tetapi bagaimana orang yang menjalankan iyyaka na'budu, cintanya itu lillah. Ini diperintah Allah karena Allah dalam kadar yang ditunjukkan oleh Allah tidak merusak cintanya kepada Allah. Itu juga bughdun. Jadi jangan dikatakan para wali Allah tidak ada benci. Kenapa tidak benci? Dia benci kepada syaitan. Dan mengatakan ada kalimat-kalimat ahli tasawuf yang perlu difahami, tidak bisa difahami secara harfiah. Contoh, jika ada yang bertanya, fulan, apakah engkau membenci syaitan? Dia jawab, karena hatiku penuh dengan rasa cinta, tidak ada tempat sedikit pun di dalamnya kebencian. Orang memahami hal itu hebat benar, berarti tidak ada benci dalam hidup, karena Allah penuh dengan cinta saja. Nah, kalau datang iblis menggoda dia gimana? Dia tidak suka. Nah, berarti orang yang menjalankan iyyaka na'budu tadi adalah rasa di dalam apa? Ketika dia merasakan kecintaan itu penuh, tapi bukan berarti dia tidak punya kebencian kepada apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu. Orang yang beribadah juga ada benci. Tapi bencinya apa? Lillah. Kemudian apa lagi? Dia juga ridha, suka, dan dia juga bisa marah, tapi lillah. Tak pula orang sekarang yang mengatakan ulama itu tak pernah marah, ulama itu sejuk saja. Kan ulama PTS namanya. Ulama harus marah juga pada saat tertentu. Makanya Al-Imam Syafi'i, apa kata beliau?
Man istughdiba wa lam yaghdab huwa himar. Ada orang yang dituntut marah tapi tidak marah, maka orang itu keledai berarti. Apakah Rasulullah marah? Iya. Perhatikan hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr. Qala rajulun ya Rasulullah la akadu udriku as-salah mimma yutawwil bina fulanun. Ya Rasulullah, hampir saya tidak sanggup lagi mendapatkan salat. Ini salat subuh, ada imam canduan panjang betul bacaan ayatnya, menggigil lutut orang dibuatnya, sehingga ada sebagian jamaah demi untuk tetap hadir berjamaah, dia di ujung-ujung saja tiba. Ini bukan karena dia tidak mau, tetapi orang ini tidak tahu bagaimana adab menjadi imam. Nah, apa kata Abu Mas'ud? Fama, mendengarkan itu, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashaddu ghadaban min yawma idzin. Shadda ghadaban min yawmi idzin. Saya tidak pernah dalam suatu ceramah Nabi SAW begitu marah bandingkan hari itu. Marah Nabi. Terus kita mengatakan Nabi tidak ada marah. Mencari Nabi sahabat, tidak awak. Mereka yang melihat mengatakan bahwa Rasul belum pernah dia lihat dalam suatu ceramah Nabi semberang itu, semarah itu. Akhirnya beliau berkata, ayyuhan nas innakum munaffirun. Wahai manusia, sesungguhnya kalian dengan cara seperti itu berarti munaffirun, membuat orang menjauh, menghindar. Tapi marah Nabi kenapa? Illa ada orang yang mau menyingkirkan, menjauhkan orang dari. Nah, jadi orang yang menjalankan iyyaka na'budu secara hakiki, fa muamalatuhum zahiran wa batinan liwajhillahi wahda. Muamalah mereka lahir dan batin dengan kawan. Orang seperti itu tidak akan punya dzul wajhain, dua wajah. Orang yang bermuka dua tidak akan. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, lahir dan batinnya. Kemudian la yuriduna bidzalika jazaa'an minan nas. Dia berbuat bukan berharap balasan dari manusia. Wala syukuran, dan tidak ucapan terima kasih yang dia tuju, sanjung-sanjungan, award macam sekarang ini. Award dapet juga na negari centang perenang juga. Nah, bagaimana seperti itu? Wala ibtigha'al jah. Dia tidak mengharap apa? Sanjungan, pujian, kehormatan di sisi orang banyak. Wala talabal mahmadah, bukan dia hendak mencari sanjungan dan pujian. Wal manzilah fi qulubihim, dan menjadi populer, mendapat hati masyarakat. Wala haraba min dhammihim, dia tidak pula menghindar dari celaan mereka. Kalau selama dia benar, mau orang mencaci, mau memaki, mencela, urusan mereka. Yang penting saya tidak keluar dari petunjuk Rabbul Alamin. Itu juga bal qad addun nas ka ashabil qubur. Orang yang benar-benar menjalankan iyyaka na'budu, dia akan menganggap orang lain ini seperti mayat di kuburan saja. Bukan itu yang jadi tujuan dia beramal. Jadi seperti tidak hidup saja orang dipandangnya. Kenapa? Bicaraan dia, hanya celaannya. Bahasa anak muda memang gua pikirin gitu. Yang dia pikirkan apa? Ridha Allah kepadanya. Karena apa? Iyyaka na'budu. Ini adalah kelompok pertama. Manusia tidak menjadi orientasi di dalam dia beramal. Kenapa? Manusia tidak memiliki mudarat, tidak mendatangkan manfaat, dan tidak menjadi penyebab kematian dan kehidupan. Jadi karena itu,
Kenapa itu yang menjadi orientasi? Kalau ada orang yang berorientasi dalam hidupnya adalah pandangan orang, khawatir celaan orang, baka kecek orang, baka iko, orang tersebut tidak membuat hakikat iyyaka na'budu di dalam. Tidak berhakikat apa yang dia baca. Tujuh sabuk isi dalam salatnya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. 17 kali dia membaca itu, tapi tidak berhakikat dalam. Kenapa? Nah, orientasinya adalah sanjungan orang, pujian orang. Kalau orang tidak akan memuji, tidak dia lakukan. Kalau ini akan mendapatkan perhatian, pujian, wah, habis-habisan dia. Ini orang yang tidak berhakikat iyyaka na'budu pada dirinya. Ini adalah kelompok yang betul-betul arif, kenal dengan dirinya dan kenal dengan siapa ma'budnya, sembahannya. Yang kedua, yang terakhir, dua lagi nanti kita lanjutkan ini. Yang kedua adalah man la ikhlasu lahu wala mutaba'ah. Kalau tadi orang Siddiq ketika diminta oleh Umar bin Al-Khattab, baik Abu Bakar, ini banyak syuhada dari kalangan huffazul Quran. Al-Quran kita belum terhimpun. Kalau seandainya berguguran para huffaz, saya khawatir hilang Al-Quran kita. Kumpulkanlah catatan-catatan itu. Lihat Abu Bakar. Nama ana muttabi'un walastu bimubtadi'in. Saya ini muttabi', mengikut, bukan tukang buat perkara bid'ah yang tidak dibuat oleh Rasul. Itu pertimbangan awal dahulu. Kemudian diyakinkan berulang kali oleh Umar untuk menyatakan itu bukan perkara bid'ah. Itu maslahah untuk umat. Dan itu berulang kali. Lihat Zaid bin Thabit yang diamanahkan oleh Abu Bakar untuk menghimpun. Juga tidak mau begitu saja. Jadi mereka berbuat, mereka tidak berbuat. Mereka pertimbangkan dua perkara itu. Apakah ini lillah? Apakah ini benar tidak mengikuti Rasul? Itu kelompok yang dikatakan al-arifun. Orang-orang yang betul arif dengan dirinya, arif dengan manzilah, dengan kedudukan Rabbul Alamin. Nah, yang kedua adalah man la ikhlasa lahu wala mutaba'ah. Ini kebalikan dari yang pertama. Ikhlas tidak, mengikut tidak. Ini manusia paling parah. Walaysa amaluhu muwafiqan lisyara'. Amalnya tidak bersesuaian dengan syariat. Wala huwa khalis lil ma'bud. Tentu tidak ada pula keikhlasan kepada Allah. Ka'amalil mutazayyinina linnas al-mura'ina lahum bima lam yashra'hu Allah azza wa jalla. Yaitu seperti orang-orang yang berminyak air. Orang-orang yang membuat pencitraan, beramal riya dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak. Mereka buat berbagai kegiatan. Salawat dangdutan. Kapan pula ada syariat? Sedih sekali kalau yang seperti itu dibawa-bawa pula ke Sumatera Barat. Sumatera Barat sudah lama tuh hal seperti itu dilakukan. Tanya ada orang yang bertanya perkara ini, nasab dan sebagainya. Ingat, di Sumatera Barat orang tidak mengukur lagi keutamaan dengan hal yang seperti itu. Yakinlah ulama di Sumatera Barat ini semua nasabnya tersambung kepada Nabi Adam. Dan itu ukuran. Jarak yang sudah begitu lama. Kalau mereka adalah dari Rasul, mereka sudah dapatkan kemuliaan di dalam salawat kita terus setiap salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau akan menghormati mereka secara lahiriah, secara sikap dan adab, ya hormati mereka karena ilmu dan perilakunya. Nah, itu kan konsep keulamaan di Ranah Minang. Karena dulu menggeser dari situ dengan gelaran-gelaran dan berbagai macam. Kalau begitu kita berarti bukan bertambah jadi orang Minangkabau, tambah urut ke belakang itu.
Quran kita tidak itu. Makanya lihat, anak buya ada waklun tentu lo buya leh kalau dia tidak berilmu. Hal yang berbeda. Anak buya benar jawab, kalau dia tidak alim, tidak mengikuti keilmuan ayahnya, bapaknya tidak dia salin adab dan perilakunya, nah do buya ada wadah. Nak guru awak tafsir, guru apun kalau perangainya sama sebenarnya lain pagara-garan jadi orangnya. Aku kaku ke palor anak sama juga. Karakteristik kita tidak akan kedudukan darah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita yakin yang menaikkan derajat seseorang itu adalah iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi sudah dia berbuat tidak ada syariat yang menjadi landasan. Nah, niatnya juga untuk menjangkau perhatian orang, mengharapkan pujian orang. Amal tidak di atas syarak, niat wanya untuk makhluk, sanjungan dan pujian. Ini adalah kebalikan dari kelompok pertama. Yang tadi lillah dan mutaba'ah, yang ini tidak lillah, tidak pula mutaba'ah. Ini bagaikan langit dan bumi, dua kelompok. Baru nanti kelompok 3 dan 4, satu dipakai ikhlas lai kerajo nak duduk di atas syarak, atau kerajo duduk di atas syarak tapi tidak ikhlas.